Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada banyak hal yang kita belum tahu, ada banyak hal yang kita belum paham, ada banyak hal yang kita belum mengerti. Maka hari ini kita sama-sama belajar lagi. Tapi sebelum itu abang kakak, saya mau minta maaf sama abang kakak, ayah bunda semuanya. Bukan mungkin ya, atas kalimat, kata-kata, ucapan, statement yang keluar dari mulut saya, dan itu tidak bisa saya cabut gitu ya. Apapun itu yang mungkin dirasa oleh abang kakak salah. Lalu penjelasan saya tentang Baitul Mal, penjelasan saya tentang wakaf kemarin, itu pasti ada yang salah dan abang kakak mungkin nangkapnya tidak nyaman gitu. Saya sekali lagi minta maaf ya. Pasti ada yang salah kata-kata saya gitu. Jadi sekali lagi saya memohon maaf atas semua yang tidak pas. Kenapa minta maaf ya? Ya karena manusia kayak saya nih banyak salahnya. Man kathuro kalamuhu kathuro khoto'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Terlebih lagi apa yang saya ucapkan itu pasti nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semoga abang kakak ayah bunda berkenan memaafkan ucapan-ucapan yang keluar selama sekian tahun, apalagi SMK ini ya. Sekali lagi saya minta maaf. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Ada definisi hamba. Kalau kemarin kan definisi Tuhan. Kalau definisi Tuhan itu adalah sesuatu atau zat yang membuat kita rela diperbudak. Ya kan? Mau melakukan apapun dan mau berkorban apapun. Apa definisi Tuhan? Sesuatu zat atau sesuatu apapun itu yang membuat kita mau diperbudak. Diperbudak itu berarti pokoknya tidak bisa ngelawan, ngikut aja kita. Yang kedua, apapun yang membuat kita mau melakukan apapun. Jadi kita tuh disuruh apa aja sama dia tuh pasti kita kerjakan. Yang ketiga, apa bang kakak? Sesuatu yang membuat kita mau mengorbankan apapun. Belum tidur dari malam, atau mau bangun awal. Itulah definisi Tuhan yang kita sembah. Kita akan korbankan harta kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, semuanya untuk Dia. Nah sekarang hamba itu seperti apa Ayaman? Kalau definisi hamba itu taat pada aturan, coba diulang. Taat pada larangan, taat pada ketentuan takdir, baik atau buruk. Di dalam rukun iman itu ada kalimat yang keenam, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar itu artinya khairuhu wa syarruhu. Betul enggak? Sekarang yang jadi pertanyaan,
Khair dengan syarr itu, baik dan buruk itu, coba jawab jujur. Menurut siapa gitu? Hah? Coba. Kalau menurut Allah, banyak enggak yang baik-baik? Tapi kan kita belum paham. Maka tadi saya buka dengan qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada banyak ilmu yang kita belum ngerti, betul-betul enggak ngerti. Betul-betul kita enggak paham. Kayak nebak-nebak ya gitu. Ini kira-kira kayak buah gitu kan, misalnya ini buah manis enggak ya? Dan hampir sebagian besar tidak sesuai dengan maunya kita. Kan ini udah diulang-ulang nih, tak tahu berapa kali. Maka kalau judulnya adalah hamba, namanya budak, hamba sahaya, harus taat aturan enggak? Siapa yang pernah naik pesawat? Boleh bawa ayam? Tergantung ayam apa dulu. Ayam hidup tak boleh, ayam goreng? Boleh. Kan belum selesai pertanyaannya. Boleh bawa ayam enggak? Kalau ayam goreng? Boleh. Kalau ayam hidup? Enggak boleh. Boleh sambil ngerokok di pesawat? Enggak boleh. Ada aturannya? Aturan apa tuh? Aturan penumpang pesawat. Kalau sudah masuk ke dalam, kita harus ikut aturan. Pak, Bapak duduk di sini. Oh, enggak mau, saya mau duduk di depan. Loh, kursi Bapak di belakang. Enggak bisa, saya kan datang duluan, kata dia. Pramugari datang enggak mempan, penumpang ini. Kita sama-sama numpang, kata dia. Enggak mau. Akhirnya tanya, pilot ujung-ujungnya keluar. Permisi Pak, sampean siapa, kata dia. Saya pilot Pak. Oh, Bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh maaf Pak, yang di depan ini Semarang. Kalau Surabaya di belakang Pak duduknya. Nah gini kan enak ngomong. Dari tadi marah-marah katanya. Ayo balik dia ke belakang. Sesimpel itu aja yang jelaskan ke dia. Padahal mana bisa pesawat itu turun dua. Ngomel-ngomel dia, semua orang disalahkan. Ada aturannya Bang Kakak. Kakak-kakak perempuan boleh pamer rambut. Boleh sama suami. Boleh wangi-wangi gitu perempuan. Sama siapa? Sama yang mahram, sama suami, sama keluarga, sama istri. Sama suami. Taat juga sama larangan. Ada larangan? Banyak. Kita jadi orang kemarin maghrib ya, kita duduk-duduk sini ya. Saya bilang kita nih belajar beriman nih. Saya nyebutnya belajar beriman. Mau bilang ngaku udah beriman tak berani ya. Hanya sampai di level baru berani bilang belajar beriman. Banyak ada aturannya orang belajar beriman tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ya namanya hamba, budak belian, harus taat sama larangan. Yang ngelarang siapa? Siapa yang ngelarang? Pencipta. Sebelum saya masuk kepada ayat ketiga, saya tadi dapat satu ayat menarik, ayat ini yang kita baca di juz 4 ini. Kayaknya ini baru di Stabilo juga nanti ya. Silakan Stabilo, ini ayat baru. Baru kita belajar maksudnya, bukan ayatnya baru turun. Ali Imran 108. Kan beberapa hari ke belakang kemarin kan kita bicara tentang bagaimana Allah menjadikan ini, ya kan? Menjadikan itu. Terus ya apa kemarin? La'allakum tatafakkarun. Allah jadikan itu semua apa? Kadzalika yubayyinullahu ayat. Ya kan? La'allakum tatafakkarun. Allah jelaskan ayat-ayat itu agar kalian tuh mikir. Nah, hari ini beda lagi. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Talayat lu artinya dibacakan harfan biharfinnya,
tulisan per tulisan, kisah-kisahnya detail, tertulis, terbukti, bahkan ada peninggalannya. Misalnya kalau mau nengok Fir'aun, ada masih di Mesir. Jenazahnya Fir'aun masih ada tuh di situ. Ayat, berarti lebih dari satu. Bagaimana air laut tetap asin, ikan di dalam air laut tetap asin, walaupun dia tinggal di air asin, ikannya tidak ikut-ikutan asin. Bahkan kalau dia keluar, dia jadi ikan asin. Dia baru jadi ikan asin setelah keluar dari air asin. Maka kata ikan, biar aku di sini saja. Tidak terpengaruh dia. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Saya tidak tahu ini ayat relate atau enggak, tapi tadi pas saya baca rasa terkena di hati saya, lalu bilang, iya ya, karena ketidaktahuan saya tentang ilmu kehidupan ini, seolah-olah yang tidak sesuai dengan maunya saya itu tidak baik gitu. Kalau itu pas dengan yang saya mau, itu baik. Tapi kan kalimatnya ma di sini, wa mallahu itu ma nafyu, ma tidak, dan tidaklah Allah menginginkan kezoliman atau melakukan kezoliman kepada semesta alam. Saya baca tadi tafsir singkatnya, tilkal ayatu al-mutadamminah wa'dallah wa'idahu naqra'uha alaika ayyuhan nabiyyu bisidqi fil akhbar wal adl fil ahkam wa mallahu yuridu zulman li ayyi ahadin minal alamin bal la yu'adzibu ahadan illa bima kasabat yadah. Artinya ada di terjemahan tadi. Ini semua berkaitan dengan tanggung jawabnya Allah. Mutadominah itu domin. Allah bertanggung jawab dengan hak-haknya, dengan janji-janjinya. Dan apapun yang dijanjikan Allah pasti ditunaikannya. Wahai para nabi, sebagaimana kami sudah membacakan kepadamu, bisidqi fil akhbar, beritanya benar, wal adl fil ahkam, dan dalam memberikan hukuman, memberikan ketetapan, Allah tuh pasti adil. Wa mallahu yuridu zulman li ayyi ahadin minal alamin. Allah tak pernah menzolimi atau berkeinginan sedikit pun menzolimi seorang hamba pun di muka bumi ini. Bal la yu'adzibu ahadan illa bima kasabat yadahu. Bahkan Allah itu tidak mungkin mengazab seseorang kecuali karena apa yang sudah dilakukan oleh tangan manusia itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya abang kakak, kalau mau jujur-jujuran gitu ya, siapa yang ninggalkan siapa? Hamba ninggalkan Tuhannya, Tuhannya ninggalkan hambanya. Abang kakak, ayah bunda, balik lagi ke definisi tadi. Hari ini Jak. Siapa hamba itu? Taat pada aturan. Ini haram, ini halal, yang ini syubhat. Kalau syubhat, apa kata Rasulullah? Tinggalkan. Ini tidak boleh, babi namanya. Ini tidak boleh, riba namanya. Ini tidak boleh, zina namanya. Walaupun katanya enak. Sombong tidak boleh, kan itu milik aku. Jadi ada maksiat badan, ada maksiat harta, ya kan, ada maksiat hati. Ini boleh tidak? Tidak boleh. Ini boleh tidak? Ujub riya sum'ah? Tidak boleh juga. Jadi ada aturan, ada larangan. Nah, yang perlu energi lebih ini ya Bang Kakak, Masya Allah tabarakallah, ini adalah taat pada ketentuan atau takdir Allah, khairuhu wa syarruhu. Disinilah kadang-kadang kita tuh tersandar. Duduk bentar, hitung-hitungan di atas kertas, masuk. Tengok pasukan yang ngerjakan, cocok. Begitu eksekusi di lapangan, tidak sesuai ekspedisi. Tidak sesuai apa? Tidak sesuai ekspedisi kita. Loh kok gini? Nah, disitulah kita belajar jadi hamba yang sesungguhnya.
Bahkan ada ulama yang mengatakan rukun iman paling puncak itu iman yang keenam. Di situ penghambaan seorang hamba pada saat dia bisa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspedisinya. Apa? Ekspedisi. Saya semenjak belajar tadi saya bilang belajar beriman, begitu tahu banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya jadi masuk di zona-zona gini. Ya Allah, saya bilang aku udah berusaha semampu sebisaku, hasilnya terserah Engkau ya Allah, aku manut ya. Tapi berbuat yang terbaik itu wajib aku lakukan semampuku. Ada sampai situ ya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo abang kakak kita sama-sama belajar jadi hamba. Apa tadi definisi hamba? 1, 2, 3. Baik dan yuk jawab jujur. Di antara 3 ini mana yang Masya Allah, yang mana? Ini latihannya sampai kapan? Sampai mati. Abang kakak, sekarang ini penutup ya. Hari ini siapa? Safanani kan? Safanani kan? Nah. Habis ini Safanani. Dari sini abang kakak, kita lompat nih. Misalnya ada kejadian sekarang ya. Hari ini tanggal 23. Terus kita maju, anggaplah maju 10 tahun. Begitu sampai 10 tahun abang kakak, ya kan? 10 tahun kemudian kita ngelihat ke 2025. Atau enggak usah lah, ini kalau maju kejauhan. Abang kakak coba mundur 10 tahun yang lalu. Berarti berapa? 2000. Ada kejadian enggak 2015? Masih ingat enggak atau lupa? Adam 2015 di mana? Baru lulus Gontor. Waktu itu ada kejadian apa kira-kira? Enggak ada ya? Belum nikah ya? Masih mencari mami ya? Oh belum ya? Mami belum dicari, belum ketemu. Oh udah dapat? Oh udah dapat mami. Oh sejak jadi santri udah cari mami berarti? Hah? Sudah diincar ya? Wah ini nih. Baju merah jangan sampai lepas ya. Iya, Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Jadi waktu 2015 itu, ya kan ada ujian kehidupan, ya kan? Yang mungkin saat itu bagi kita tuh berat sekali. Ada yang ngerasa? Saya 2015 tuh lagi nyari pola untuk munzalan. Masih belum ngerti. Masih salto-salto lah 2015 tuh. 10 tahun yang lalu tuh. Nah, mendapatkan duit, nggak usah miliar-miliar ya. 100 juta tuh 2015 itu. Kayaknya tuh, ngos-ngosan sekali. Tablik akbar pakai apa tuh? Pakai shawl, gelar sorban. Itu 100 juta tuh belum tentu dapat sama kakak. Paling tinggi waktu itu tuh 40 juta. 30 juta. Hari ini begitu dipegang papi, pejam mata ya dia udah 1 miliar. Berarti kan memang beda rezekinya. Waktu saya pegang enggak dapat segitu gitu. Waktu dipegang sama papi kan jadi memang papi ini Masya Allah ya. Abang kakak sadar enggak? Dulu waktu kita ngalami kejadian itu rasanya tuh berat sekali. Sakit sekali. Tapi begitu sudah kita lewatin, jadi lucu jadinya. Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Maksud sekarang ini, coba ingat-ingat gitu. Oh iya ya. Cuma gitu ya gitu loh. Ada enggak? Pernah enggak ngomong kayak gitu? Saya dulu tuh, dramatis banget kayaknya waktu itu ya. Kayaknya udah paling menderita lah waktu itu. Si paling. Begitu udah lewat, tak ada gak macam mana. Itulah tadi itu taat pada aturan, taat pada larangan, taat pada ketentuan takdir dan buruk. Baik dan buruk. Nah, hamba nih abang kakak, analoginya kayak kemarin dikasih sama Ayah Jen tuh analogi pembantu.
Pembantu itu taat tak sama aturan? Taat. Taat sama larangan? Kadang-kadang. Tapi pas lebaran, dia bilang, Mbak, jangan pulang ya Mbak, di sini aja. Pulang enggak dia? Pulang dia ke kampungnya. Mana dia ada urusan? Dia balik. Balik dia. Tetap balik. Makanya usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Analogi pembantu ini nih, kalau itu hal-hal yang memang dimaui oleh pembantu itu, dia tidak akan taat sama majikan karena bukan Tuhannya. Nah, Allah Rabbul Alamin sama kita tuh abang kakak, ya semua yang Allah tetapkan tuh harus kita terima. Telan pahit-pahit memang. Tidak nyaman, memang tak nyaman. Saat itu, coba diulangi. Kapan tak nyamannya? Apa yang kita butuhkan abang kakak? Ini penutup ya. Sangka baik. Apa? Sangka baik. Husnuzon inilah yang kadang-kadang, kalau orang pernah bilang gini, ini mungkin ada hikmahnya. Kalau hamba yang benar akan bilang, ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran, ada ayat-ayat Allah, ada kehadiran Allah di situ yang Allah pengen kasih pesan ke kita yang mungkin kita belum paham. Maka pertanyaan reflektif kemarin kan, kira-kira Allah mau kasih hadiah apa ya? Kira-kira Allah mau ngajarkan apa ya? Nah, itulah yang mudah-mudahan abang kakak, mudah-mudahan ya, bikin kita semangat, bikin kita tambah optimis, bikin kita bisa menjalani hidup ini dengan husnuzon. Ingat tadi definisi hamba. 1, taat aturan. 2, taat larangan. 3, taat pada ketentuan takdir buruk, baik dan buruk. Apa tadi ayatnya? Ayo baca sama-sama. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Disinilah ayat husnuzon itu. Iya. Ini memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi Allah tidak mungkin ngasih sesuatu yang buruk untuk saya. Sampai Allah bilang wa mallahu, dan Allah tidaklah menginginkan kezoliman kepada seorang hambanya. Ya Allah, aku yang belum sampai otaknya. Aku yang belum paham, ya Allah, kasih aku pemahaman. Clear kira-kira bang kakak? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi penyemangat dan bisa jadi reminder, dan mudah-mudahan abang kakak Allah izinkan kita bisa terus bergerak bersangka baik, menjadi hamba yang benar, taat aturan, taat larangan, taat pada ketentuan baik dan buruk. Jangan kayak pembantu tadi ya, majikannya bilang jangan balik, dia tetap balik. Itu pembantu namanya. Karena pembantu mau balik kampung ya. Nah, kalau udah majikan suruh taat ya sami'na wa atokna plus husnuzon sangka baik. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ali Imran surat 3 ayat 108. Silakan Ustaz Fanani melanjutkan sampai Jumatan insyaallah. Oh enggak ya. Saya enggak tahu ayatnya connect atau enggak, nyambung atau enggak, tapi sepertinya ini ayat yang akan kita bahas, yang mau saya bahas. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Sekali lagi abang kakak, saya minta maaf atas semua tutur kata saya yang tidak berkenan, yang tidak pas, tidak baik. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga abang kakak berkenan memaafkan saya. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Saya betul-betul minta maaf atas semua tutur kata saya yang tidak berkenan di hati abang kakak, ayah dan bunda semuanya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Doakan saya, doakan Bunda Uung, doakan keluarga saya 4F, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berproses jadi hamba yang Allah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Fanani. Ini kan dengan batu. Ya setelah ternak. Nanti pakai yang kedua tolong lihat. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat jumpa kembali dan dapat silaturahim lagi dan sekaligus juga sama-sama belajar tentang surah Al-Imran ayat 108. Di akhir daripada ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil alamin." Yang lainnya juga ada Allahu fa'al lima yurid. Allah itu maha berbuat sekehendaknya, sesuka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti yang Allah lakukan, yang Allah perbuat itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Salah satunya tadi, alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tadi aturannya untuk menjadi hamba adalah taat dengan ketentuan takdir. Banyak kalau lagi baik, alhamdulillah. Tapi pernah enggak ketika tidak baik tapi ucapannya tetap alhamdulillah? Pernah kira-kira? Jatuh terus bilang alhamdulillah. Ya, susah ya? Susah, sulit. Karena apa? Karena kita tidak kalau bahasanya Ustaz Adia itu ada programnya POV, point of view. Karena point of view-nya adalah dari kita sendiri, dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua apa yang dikehendaki Allah itu pasti baik. Ada salah satu kaidah kalau mau pengin sukses. Ibrahim Khawas itu mengatakan begini. Al-ilmu fi kalimatain. Kalau mau sukses, maka kenalilah ilmu ini. Dan ilmu ini sangat sederhana dan ilmu ini sangat singkat, padat, lugas. Al-ilmu fi kalimataini. Pengetahuan itu hanya ada di dalam 2 kalimat saja. Yang pertama adalah la tatakallaf ma kufita. La tatakallaf ma kufita. Jangan engkau bebani pikiranmu, jangan engkau bebani dirimu dengan sesuatu yang sudah dicukupkan sama Allah untukmu. Jangan engkau bebani dirimu, jangan overthinking, jangan mikir yang macam-macam, jangan mikir sesuatu hal yang sesungguhnya itu sudah dijamin untuk dicukupi sama Allah. Yaitu apa? Rizki. Kebanyakan di antara kita itu yang pengusaha boleh membuat ekspedisi tadi ya, membuat ekspektasi boleh, membuat bisnis plan boleh, itu membuat rencana ke depan boleh, roadmap itu boleh. Tapi ingat ada sesuatu yang itu dicukupkan pada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya ada red zone. Red zone itu adalah larangan atau wilayah yang kita nggak boleh masuk di dalamnya. Yaitu apa? Larangannya adalah jangan masuk di wilayah takdir. Jangan masuk di wilayah hasil. Saya pernah suatu ketika waktu saya mau berangkat ke pondok, itu udah lama sekali. Sudah lama sekali, sekitar 20 tahunan yang lalu mungkin. 10 tahunan yang lalu mungkin. Saya selalu ingat nasihat abah saya, kalau mau berangkat ke pondok, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua darimu, cium tangannya lalu minta doa. Lalu kalau ketemu dengan yang seumuran denganmu ataupun yang ada di bawahmu, tetap salami lalu juga minta doa tanpa mencium tangannya. Dan itu saya lakukan setiap kali saya mau berangkat. Saya keluar dari rumah sampai saya mau naik bus, setiap kali orang yang saya temui, kalau dia orang tua, maka saya cium tangannya lalu saya minta doa. Dan akhirnya ada salah satu ibu-ibu yang beliau ini jual jual kue basah. Jual kue basah, jual kue pasar itu ya. Lalu berikutnya ketika selesai saya minta doa, lalu beliau ngasih nasihat begini. Jangan dahului takdirnya Allah. Itu. Jangan dahului takdirnya Allah. Saya seketika itu langsung diam. Maksudnya gimana, Bu?
Allah itu pasti akan memutuskan dan pasti akan ngasih yang terbaik. Kamu jangan mendahului apa yang nanti menjadi dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu saya diam dan berikutnya alhamdulillah baru saya dapat jawabannya sekarang setelah beberapa hari yang lalu saya membaca. Ibrahim Khawas mengatakan, janganlah engkau membebani diri, jangan engkau overthinking, jangan engkau gelisah, jangan engkau resah dengan sesuatu yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rizki. Rizki itu tidak nominal, rizki itu tidak yang tertera di atas kertas, tapi rizki itu apa yang dikasih sama Allah dan itu terserah sama Allah. Kalau Allah maunya ngasih banyak, alhamdulillah. Allah ngasih sedikit pun juga alhamdulillah. Bahkan pernah suatu ketika pada zamannya Rasulullah SAW, harga itu tahu-tahu melambung tinggi. Melambung tinggi padahal ketika itu paceklik. Itu. Lalu akhirnya para saudagar ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sa'irlan. Tentukan harganya. Itu. Tentukan harganya. Lalu apa beliau menjawabnya? Rasulullah menjawab adalah Allahu al-Qabid, Allahu al-Fattah, Allahu ar-Razzaq. Allahu al-Qabid. Allah itu yang akan mensedikitkan sesuatu. Tapi Allah juga al-Fattah, membukakan sesuatu. Dan Allah juga ar-Razzaq, yang memberi sesuatu, yang memberi rezeki. Gitu. Maka sesungguhnya kalau ingin menjadi orang baik, sabarlah dengan apa yang sudah dikasih Allah. Ridholah apa yang sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya dari Ibrahim Al-Khawas yang tadi adalah kalimatannya. Kalimat yang pertama tadi adalah la tatakallaf ma kufita. Berikutnya yang kedua adalah la tudi'u ma ustukfita. La tudi'u ma ustukfita. Dan janganlah engkau sia-siakan kepada sesuatu yang engkau diminta untuk mencukupinya. Yang engkau diminta untuk mencukupinya. La tudi'u ma ustukfita. Janganlah engkau sia-siakan sesuatu hal yang engkau diminta untuk mencukupinya. Teman-teman sekalian, kita ini kan tadi sudah jelas ya, aturannya kalau mau jadi hamba adalah yang pertama taat pada aturan, taat pada larangan, taat pada takdir, ketentuan takdir. Itu adalah yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Tapi kita justru malah melampaui daripada apa yang diminta. Kita disuruh untuk sholat, ya sudah sholat saja gitu. Makanya ada sebagian daripada perkataan ulama itu, paling enak jadi hamba Allah itu hamba Allah yang goblok gitu, hamba Allah yang bodoh. Kenapa? Karena nggak banyak pertanyaan. Kalau Allah nyuruhnya sholat, sholat saja. Kalau Allah nyuruhnya zakat, zakat saja. Kalau Allah nyuruhnya puasa, puasa saja. Tapi sayangnya, akhirnya kebanyakan itu terwarnai dan tercampuri dengan logika. Tercampur dengan akal, tercampur dengan nafsu. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, bisnis saya lebih penting daripada sholat. Akhirnya yang terpenting adalah, bahkan sampai belajar saya, itu lebih penting daripada sholat. Sholat masih bisa diakhir-akhirkan. Tapi kalau urusan ini, dosen saya killer, ya, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya lupa bahwa sesungguhnya dia sudah dijamin rizkinya sama Allah. Tapi dia juga lupa bahwa dia juga diperintahkan sesuatu hal oleh Allah yang dia lalai untuk mengerjakannya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman semuanya, sama-sama kita mengecas ya dalam SMK ini dan setiap hari, setiap saat. Semua rizki itu sudah dijamin sama Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melaksanakan perintahnya Allah? Apakah kita sudah mentaati dan menjauhi daripada larangan-larangannya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mentaati ketentuannya dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini akan susah kalau
diikuti dengan apa? Dengan akal pikiran. Saya tutup mungkin terakhir, dalam kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan begini. Istihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati anka. Yaitu istihadmu, sungguh-sungguhmu mencari sesuatu yang padahal itu sudah dijamin sama Allah, sehingga membuat diri kita lalai dalam melaksanakan perintahnya Allah. Maka itu adalah tanda-tanda bahwa hati kita, mata hati kita itu lemah. Dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Alias di sini ya usikum wa nafsi bittaqwallah, maka mari sama-sama menunjuk diri sendiri. Iman kita apakah sudah baik atau belum? Ini ada hujan. Hujan ini sudah dijamin sama Allah turunnya. Apa yang perlu kita laksanakan? Yaitu beriman bahwa hujan ini adalah rezeki dari Allah. Tapi sebagian mungkin yang ada di pasar, kenapa kok hujan? Akhirnya membuat pasar becek. Akhirnya membuat pembeli ini tidak datang. Gitu. Dan lain-lain sebagainya. Padahal kita diminta untuk melaksanakan apa? Yaitu taat kepada perintah, taat kepada larangan, dan taat kepada ketentuan takdir Allah, baik ataupun buruk, dan lain-lain sebagainya. Contohnya insya Allah sangat banyak sekali. Ya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kesimpulannya adalah seluruhnya akan bermuara dan bersumber dari hati kita. Kalau hati kita baik, maka insya Allah baik. Maka harus selalu dilatih untuk melihat apapun kejadian yang ada di depan kita, mau baik maupun buruk, itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan baik menurut kita. Maka kalau kita bisa melihat itu dan kita tidak membebani diri kita sendiri dengan yang sudah dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyia-nyiakan atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka insya Allah hati kita akan tenang, pikiran pun juga akan damai. Sehingga apa? Bebas dari gelisah, bebas dari resah, bebas dari gundah gulana, dan lain-lain sebagainya. Isinya kalau hati akan tenang, kalau hati tenang, maka pasti insya Allah dalam kehidupan sehari-hari mau bertemu dengan masalah apapun, kita akan sangat mudah sekali mengatakan Alhamdulillah, insya Allah khair. Itu. Khair insya Allah. Makanya Rasulullah itu memberi mengajari kita itu kalau baik lalu langsung bilang Alhamdulillah. Ini sudah jelas. Tapi ketika tidak baik, lalu apa? Baginda Rasulullah menyuruh kita untuk mengatakan khair insya Allah. Insya Allah ini yang terbaik untuk kita semuanya. Akhirnya apa? Kalau sudah kembali ke titik nol, alias ya memposisikan diri kita sebagai hamba, maka berikutnya yang terjadi adalah lega. Hati lega, tenang, damai, itu. Dan berikutnya akan langsung bisa bangkit secepat-cepatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, mohon maaf atas salah, mohon maaf atas khilaf, dan mohon maaf atas hal yang sedikit dan singkat ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terkhusus adalah untuk diri saya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomah dalam amal soleh, memberi kita husnul khatimah, alam barzah yang indah, satu surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat wajah indahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita selama-lamanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, hafidh-hafizah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki yang baru untuk kita semuanya, yang halal, yang thayyib, yang berkah, tanpa bermaksiat, tanpa riba, tanpa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau membuat tujuan, mau pengusaha, mau apa, jadikanlah tujuan yang awal kalau pengusaha omsetnya adalah omset zakat. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli berzakat, orang-orang yang ahli bersedekah, orang-orang yang ahli berwakaf, insya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Nanti ada yang Ah, langsung ke rumah.